Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film dimulai dengan para petugas sedang membersihkan pesawat yang meledak. Wartawan memberitakan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Pesawatnya yang awalnya membingungkan dunia setelah hilang telah meledak tadi malam. Keesokan harinya semua penumpang kembali dimintai keterangan. Sang kapten bilang jika dia selalu mendengar sesuatu di kepalanya. Mereka pikir itu salahnya. Mereka selalu menyalahkan pilot. Kemudian salah satu penumpang menjelaskan dia terdorong melihat pesawat dia datang dan pesawat meledak. Fans penasaran bagaimana bisa 20 orang punya dorongan yang sama. Penumpang itu tidak tahu. Kemudian Sanvi berkenalan dengan Ben dan Michaela. Sanvi bilang dia adalah seorang dokter yang meneliti kanker. Terapi KAL adalah hasil risetnya sebelum pesawat hilang. Saat nomor kursi dipanggil, Michaela bertanya apakah mereka ditahan. Dia paham betul cara kerjanya karena dia seorang polisi. Mereka sudah menjawab pertanyaan, jika bukan dikarantina maka biarkan mereka pergi. Fans datang menyampaikan jika sudah jawab pertanyaan silakan pergi. Tapi kejadian seputar pesawat 828 adalah masalah keamanan nasional. Dia meminta semuanya untuk menjauhi media dan jangan memberitahukan kepada siapapun termasuk keluarga. Ben menyarankan adiknya untuk tidak berbicara dan jangan percaya kepada siapapun agar aman. Para wartawan sudah menunggu di sana dan bertanya kepada mereka. Tapi salah satu penumpang meminta bantuan kepada Ben. Ben tidak peduli dan pergi dari sana. Sementara itu Grace sedang memilih baju. Dia kaget ketika Ben datang tiba-tiba. Katanya dia sedikit malu, seharusnya mereka tua bersama. Ben lalu memujinya dan membawa makanan kesukaan Grace. KAL datang mengganggu mereka yang sedang asik karena sikat giginya tidak ada. Kemudian Olive menyeduh kopi yang membuat Ben sedikit terkejut karena usianya baru 16 tahun. Ben lalu mengajak Olive untuk jalan-jalan setelah pulang sekolah. Sayangnya Olive ada PR yang harus dikerjakan. Ben lalu mendengar suara musik di kepalanya. Kemudian Grace datang dan Olive mengingatkan ibunya untuk jujur kepada ayahnya. Di sisi lain, Michaela terkejut ketika Lourdes ada di sana. Mereka menyapa satu sama lain, namun Michaela harus segera menemui kapten untuk memulai pekerjaannya. Kapten memintanya untuk tes fisik, senjata api, dan evaluasi psikologis. Michaela heran sejak kapan ada tes psikologi. Kapten bilang mereka khawatir dengan kondisinya setelah semua yang dilalui. Scene selanjutnya, Ben dan Grace mengantar KAL berobat ke Dr. Sanvi. Ponsel Grace berbunyi dan tidak diangkat. Katanya itu urusan bisnis. Dia buat catering pesta kantor. Ben merasa istrinya sibuk maka dia izin untuk jalan keluar sambil mencari pekerjaan. Saat Ben melihat ponselnya, dia kembali mendengar suara musik. Dia mencari ke arah asalnya musik tersebut hingga akhirnya bertemu dengan salah satu penumpang pesawat yang bernama Red. Orang itu bilang musiknya selalu ada di kepalanya dan dia butuh bantuan. Musik yang mereka dengar ini ada karena suatu alasan, dan alasan itulah pasti putranya. Katanya dia pergi ke Jamaika naik pesawat itu tapi dia tinggalkan anak usia 13 tahun dengan tetangganya. Saat kembali dia kini berusia 18 tahun dan dia berada di balik jeruji. Kata polisi anaknya merampok. Dia tidak bisa menjenguknya karena dia adalah warga asing dan visanya kadaluarsa. Dia meminta pertolongan kepada Ben. Ben lalu menghubungi Michaela untuk meminta bantuan. Ben dan Red menemui anaknya yang bernama Adio. Anak itu bilang dia tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Adio selalu ingat perkataan ayahnya untuk menjadi anak yang baik. Dia mendapat pekerjaan di toko perhiasan. Suatu malam saat dia ke ruang belakang semuanya hilang dan dia dituduh terlibat. Red mengatakan dia akan berjuang membebaskan anaknya. Mereka berdua kemudian mengunjungi toko perhiasan dan memperkenalkan ayah Adio. Anak pemiliknya bilang kalau mereka tidak tahu nama Adio sampai polisi memberitahu. Adio memberi referensi pekerjaan palsu. Semuanya hilang, tidak ada alarm dan hanya dia di sini.
Sementara itu Grace dan Carl baru saja membeli mainan. Salah satu orang asing terobsesi dengan Carl dan mengatakan dia telah bangkit. Grace langsung menarik Carl dari orang itu. Saat pulang ke rumah dia menceritakan kejadiannya kepada Ben. Grace hanya perlu tahu Carl akan aman. Dia melihat berita bahwa dunia terobsesi kepada keluarganya. Orang-orang bisa saja mencari tahu alamat rumah ini. Ben bilang ini akan berakhir, hanya saja perlu waspada. Lagi pula ada polisi di rumahnya. Scene selanjutnya Jared menghampiri Michaela dan menyinggung soal Lourdes. Michaela minta untuk tidak membahasnya. Dia hanya perlu waktu. Jared memintanya untuk tidak menghukum Lourdes. Michaela bilang saat dia melihat Jared dan Lourdes rasanya ingin muntah. Jared berkata kalau Lourdes kehilangan sahabatnya saat Michaela hilang. Di sisi lain, Vance sedang rapat dengan jajarannya. Dia menjelaskan belum ada bukti keterlibatan penumpang dan kru dalam ledakan pesawat. Kemana pesawat itu pergi selama 5,5 tahun? Banyak teori, mungkin saja lubang cacing atau pertemuan alien. Mereka bertanya-tanya apakah aman? Apakah pesawat itu ditargetkan semacam senjata? Apakah mereka orang yang sama di tahun 2013? Mereka telah menguji sampel semua penumpang dan belum mendeteksi adanya anomali. Mereka harus dikarantina sampai adanya kepastian mereka bukan ancaman. Vance tegaskan ini masih Amerika dan mereka punya hak. Jika ada yang punya jawaban itu pasti mereka yang berada di pesawat. 20 orang yang berdiri dekat saat pesawatnya meledak. Dia lalu menampilkan orang-orang tersebut. Malam harinya Ben berterima kasih kepada Michaela karena telah membantunya. Dia berharap anak itu tidak bersalah. Ben meminta Michaela memeriksa berkas dan melihat ada celahnya. Dia merasa tidak adil saat pesawat menyelamatkan hidup anaknya namun tidak bagi Red. Michaela menyinggung soal suara yang didengar waktu itu. Tidak semua teka-teki harus dipecahkan. Ben memperjelas ini bukan soal teka-teki. Ini memahami hidupnya. Jika tidak terjawab, kita tidak akan hidup normal. Setelah itu dia memanggil semuanya untuk makan malam. Ben mencoba mengajak Olive untuk makan es krim tapi dia tidak bisa karena harus belajar. Saat di kamar dia mengingat kembali kenangan yang lalu yang bahagia bersama istri dan kedua anaknya. Keesokan harinya Michaela mendengar percakapan Grace dengan seseorang saat bertelepon. Michaela tahu kalau Grace telah mempunyai kekasih. Grace menjelaskan kalau semua ini tidak ada yang salah. Dia akan memberitahukan semuanya kepada Ben. Saat di rumah sakit, Ben menonton berita mengenai seorang penumpang yang bercerita mengenai kejadian yang menimpanya. Dia lalu bertanya kepada Sanvi mengenai kewarasannya. Seperti pernah mendengar suara musik di kepala. Sanvi bilang belum pernah dengar musik tapi ada firasat yang sama lebih dari sekali saat kembali dari pesawat. Kemudian Carl menggambar keluarganya namun ada sosok hitam di gambar tersebut yang dia sendiri tidak tahu siapa. Michaela datang memberitahukan kalau polisi sudah memeriksa berkas. Hanya Adio yang piket. Dia mengaku diserang tapi tidak ada tanda masuk paksa. Ada uang $12.000 di apartemennya dan dia punya catatan kejahatan. Ben heran untuk apa ada panggilan untuknya. Ben kemudian bercerita kalau dia seperti orang asing di rumahnya. Olive selalu menghindarinya, sedangkan Grace mencoba terbiasa dengannya. Di sisi lain, seorang penumpang wanita berjalan menuju ke arah mobilnya namun sosok bayangan hitam itu berada di sana. Scene selanjutnya Michaela melihat sosial medianya. Ada video ucapan ulang tahun dari sahabatnya. Lalu ada sebuah postingan foto jari yang terpasang cincin dengan caption, "Dia berusaha untuk membuat Jared bahagia seperti yang Michaela lakukan." Keesokan harinya Jared memberi selamat kepada Michaela karena berhasil lolos tes dan menjadi detektif. Michaela berusaha untuk tidak canggung dengan Jared. Di sisi lain, Grace menyiapkan mainan untuk Carl. Tapi Carl tidak puas. Dia merindukan barang-barangnya yang lama. Dia hanya ingin semuanya kembali seperti semula. Olive kemudian mengajak ayahnya jalan-jalan.
Mereka pergi ke tempat penyimpanan barang. Olive bercerita kalau dia tahu Carl tidak mati. Dia tidak tahu apakah itu ikatan karena kembar. Dia merasakannya, semua orang tidak percaya dengannya. Olive bilang semua barang Carl dan ayahnya masih tersimpan di tempat penyimpanan. Katanya ibunya tidak tahu semua ini. Ben menyadari ada barang bukan miliknya. Olive lalu berkata ini milik teman ibunya. Ben kembali mendengar suara musik itu. Dia lalu mencari suara itu dan menemukan seseorang yang menyimpan berlian, arloji, dan gelang. Orang itu ternyata adalah anak dari pemilik toko berlian. Orang itu mencoba memberikan setengah hasil curiannya, namun dia dihajar oleh Ben. Beberapa saat kemudian polisi tiba di sana. Michaela meledek Ben karena tidak percaya keajaiban. Ben bilang pasti ini ada penjelasannya, bukan hanya kebetulan. Kita hanya butuh lebih banyak informasi. Saat di rumah semua barang Carl diberikan kepadanya. Olive berkata dulu ibunya membuatnya merasa gila karena tidak mau merelakannya. Dia benar saat itu dan kali ini dia benar juga. Hanya saja kali ini ibunya yang harus merelakannya. Di sisi lain, Michaela datang ke tempat Lourdes. Dia bilang sudah melihat semua postingannya dan berterima kasih kepadanya. Lourdes berkata Michaela tidak pernah berhenti jadi sahabatnya. Dia berharap itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah bermaksud merebut Jared darinya. Andai saja dia tahu Michaela akan kembali. Michaela lalu merestui pernikahan mereka. Dia berencana untuk mengembalikan cincin dari Jared. Kemudian dia teringat saat berada di pesawat. Dia mengenakan cincin dari Jared dan membalas pesan Yes kepadanya, namun gagal karena tidak ada sinyal. Sementara itu Grace meminta maaf karena itu bukan rahasia Olive. Ben bilang yang Olive lakukan hanya untuk saudaranya. Dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya Grace saat itu. Dia tidak mempermasalahkan dari mana atau dari siapapun Grace bangkit. Ben masih mencintai istrinya. Dia tahu kalau cinta istrinya telah usai. Hanya sisa ingatan. Tapi mereka masih punya kesempatan kedua. Di akhir cerita Adio telah bebas dari penjara. Sementara Michaela kembalikan cincin kepada Jared. Kemudian penumpang wanita didatangi oleh sosok hitam lalu dia ditembak olehnya. Episode ini pun selesai. Jika kalian suka jangan lupa untuk subscribe channel ini.